Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inas, NIM 2018-200. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan terkait materi pengukuran kinerja manajerial sebagai alat pengendalian. Latar belakang dari materi ini yaitu pada era globalisasi saat ini perusahaan mengalami persaingan usaha yang semakin ketat, kompleks, dan dinamis. Nah, persaingan global seperti ini itu memberikan banyak pilihan kepada konsumen, di mana mereka sadar akan biaya dan nilai dalam meminta produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Nah, persaingan ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya agar dapat memperoleh pelanggan dan dapat menjadi market leader dari produk dan jasa yang mereka tawarkan. Nah, dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan tentunya harus mampu melihat orientasi pada masa depan dan informasi harus fleksibel dalam menyediakan data apapun yang relevan untuk setiap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bergantung pada kinerja manajerial, di mana seorang manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan memecahkan masalah. Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial, berbeda dengan kinerja karyawan yang umumnya bersifat konkret. Kinerja manajerial bersifat abstrak dan kompleks. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan manajerial dan merupakan salah satu dari faktor yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi, kinerja manajerial ini merupakan keluaran atau output yang menggunakan masukan atau input selama periode tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara pengendalian ini merupakan proses pengaturan dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaan kerja dan rencana kerja dibuat untuk mencapai tujuan, yang mana tujuan tersebut seperti melakukan tindakan perbaikan jika terdapat pertimpangan. Dalam proses pelaksanaan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana yang sudah dibuat dan agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencana. Pengendalian ini dimaksudkan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan memperbaikinya. Jadi pengendalian dilakukan sebelum, saat, dan setelah proses sampai hasil akhir diketahui. Dan diharapkan dari pengendalian ini perusahaan kedepannya dapat menjadi efektif dan efisien. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, perusahaan memerlukan suatu teknis sistem pengendalian manajemen yang dapat dimanfaatkan untuk memotivasi seluruh personel perusahaan guna mewujudkan tujuan perusahaan melalui perilaku yang diharapkan. Sistem pengendalian manajemen ini adalah proses dan struktur yang tertata yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan strategi tertentu secara efisien. Unsur-unsur dari sistem pengendalian manajemen ini sendiri meliputi perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi, penghargaan atas kinerja, pertanggungjawaban, dan penetapan harga transfer. Di saat ini, perkembangan industri dan perekonomian harus juga diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketetapan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai. Terkadang pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan secara tidak tepat. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan pengukuran kinerja di antaranya adalah ketidakjelasan makna kinerja yang diimplementasikan, ketidakpahaman pegawai mengenai kinerja yang diharapkan, ketidakteraturan instrumen pengukuran kinerja, dan ketidakpedulian pemimpin organisasi dalam pengelolaan kinerja. Nah, pada materi pengukuran kinerja sebagai alat pengendalian, kita akan sama-sama belajar tentang konsep pengukuran kinerja, lalu prosedur pengukuran kinerja manajerial, dan juga jenis-jenis dan metode-metode dalam pengukuran kinerja. Baik, sekarang saya akan menjelaskan konsep pengukuran kinerja.
Keberhasilan pencapaian strategi perlu diukur karena pengukuran merupakan aspek kunci dari manajemen kinerja atas dasar bahwa apabila tidak diukur maka tidak akan dapat meningkatkannya. Oleh karena itu, sasaran strategi yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan ukurannya dan ditentukan inisiatif strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut. Sasaran strategik beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menentukan target yang akan dijadikan basis penilaian kinerja untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim, atau unit organisasi. Menurut Whittaker dalam Moe Haryono, pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran dalam atau goals and objective. Sedangkan menurut Moe Haryono, pengukuran kinerja mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibanding dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat tindakan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, suatu dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Namun pengukuran kinerja sangat bergantung dengan indikator kinerja yang digunakan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirari Agung Suryanto, NIM 182. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan indikator pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja, baik kuantitatif maupun kualitatif, harus dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pada setelah kegiatan selesai. Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Menurut Mutia tahun 2009, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang keenam, efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.
Nah, di sini saya akan melanjutkan. Menurut Mutia tahun 2009, terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, indikator kinerja input, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya sumber daya manusia, dana, dan informasi. Yang kedua, indikator kinerja output, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, indikator kinerja outcome, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari suatu kegiatan pada jangka waktu tertentu. Yang keempat, indikator kinerja benefit, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, indikator kinerja impact, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, menurut Mulyadi tahun 2005, terdapat beberapa ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja, yaitu yang pertama, ukuran kinerja tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Dalam hal ini, karyawan dan manajemen cenderung menggunakan dan memusatkan usahanya pada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria lainnya. Yang kedua, ukuran kinerja beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal. Yang ketiga, ukuran kinerja gabungan. Dengan adanya kesadaran berupa beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode-metode pengukuran kinerja. Yang pertama, ada metode Balance Scorecard atau biasa disebut dengan BSC. BSC dikembangkan oleh Kaplan tahun 1992 dan Norton tahun 1996 dengan berpandangan kepada 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, dan yang kedua perspektif pelanggan, dan yang ketiga ada perspektif internal, dan yang keempat itu adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. PSC bukan merupakan daftar pengukuran statis, melainkan sebuah kerangka logis untuk melaksanakan dan menyelaraskan program-program yang berfokus pada strategi. Scorecard menerjemahkan visi dan strategi unit bisnis ke dalam tujuan dan ukuran di 4 perspektif yang berbeda. Metode yang kedua yaitu ada Performance Pyramid System atau biasa disebut dengan PPS. PPS adalah sebuah sistem yang saling terkait dari variabel kinerja yang berbeda yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. Tujuan dari kinerja piramid adalah link suatu strategi organisasi dengan operasi-operasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah atau biasa disebut dengan prioritas pelanggan, dan pengukuran dari bawah ke atas. Pengukuran kinerja ini mencakup 4 tingkat tujuan yang membahas efektivitas organisasi eksternal atau sebelah sisi kiri piramida dan efisiensi internal dari sisi kanan piramida. Menurut Lynch dan Cronz tahun 1992 menyatakan bahwa kinerja piramid berguna untuk menggambarkan bagaimana tujuan dikomunikasikan sampai ke tingkat operasional dan bagaimana langkah-langkah yang disampaikan kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan utama PPS adalah usahanya untuk mengintegrasikan
mengkaitkan tujuan-tujuan perusahaan dengan indikator kinerja operasional. Namun, pendekatan ini tidak menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasikan indikator kinerja kunci dan juga tidak secara eksplisit mengintegrasikan konsep perbaikan terus-menerus. Nah, untuk metode yang ketiga ada the tableau de bord atau biasa disebut dengan TDB. Menurut Epstein dan Manzoni, tujuan awal ini yang memberikan manajer uraian dan parameter kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang memiliki dua implikasi penting. Yang pertama, TDB tidak dapat menjadi dokumen tunggal yang berlaku sama baik untuk seluruh perusahaan karena setiap subunit memiliki tanggung jawab dan objektif yang berbeda. Ini menyebabkan harus adanya TDB untuk setiap subunit. Yang kedua, berbagai TDBS yang digunakan dalam perusahaan tidak boleh terbatas pada indikator-indikator keuangan. Kelemahan terbesar yang mungkin berasal dari TDB adalah struktur yang tidak terdefinisikan. Hal ini dikarenakan kurangnya daerah kerja yang ditetapkan. Risiko yang dapat terjadi yaitu manajer melaksanakan TDB dengan seperangkat indikator kinerja yang tidak seimbang dalam hal keuangan dan non-keuangan, lead and lag, dan strategis operasional dan terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode-metode pengukuran kinerja. Yang keempat yaitu Productivity Measurement and Achievement System atau PROMIS. PROMIS dikembangkan oleh Picard pada awalnya. PROMIS didasarkan pada teori perilaku kinerja. Dalam teori ini, motivasi dipandang sebagai suatu proses alokasi sumber daya ke seluruh tindakan dan tugas, di mana sumber daya tersebut adalah waktu dan tenaga seseorang. Dan Picard dan kawan-kawannya menyatakan bahwa kekuatan motivasi seseorang adalah hasil dari tindakan, produk, evaluasi, hasil, dan terpenuhnya kebutuhan orang tersebut. Sistem PROMIS dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan 7 langkah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim desain yang terdiri dari orang-orang yang akan diukur, pengawas, dan fasilitator yang akan mengerti PROMIS. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan yang digunakan untuk unit. Yang ketiga, mengidentifikasi salah satu ukuran lebih kuantitatif sebagai indikator untuk setiap tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan. Dan yang kelima, desain sistem umpan balik. Yang keenam, menanggapi umpan balik. Yang ketujuh, memonitoring proyek dari waktu ke waktu. Nah, salah satu fitur yang paling menarik dari PROMIS adalah pendekatan bottom up. Namun pendekatan ini juga memiliki kekurangan, yaitu bahwa konsistensi vertikal tidak dapat diterima begitu saja, yang dapat mengakibatkan pengukuran kinerja bisnis tidak sejalan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Kelemahan PROMIS adalah bahwa indikator tidak harus selalu diimbangi jika tujuan tidak seimbang. Yang kelima adalah Activity Based Costing atau ABC. Johnson dan Kaplan telah mengembangkan sebuah pendekatan untuk akuntansi biaya pada tahun 1980-an yang disebut Activity Based Costing atau ABC. Teknik dasar ABC adalah untuk menganalisis biaya tidak langsung dalam perusahaan dan untuk menemukan kegiatan yang menyebabkan biaya-biaya tersebut. Menurut Maskell, beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa metode ABC dapat digunakan untuk menilai harga produk, pengambilan keputusan produksi, dan pengurangan biaya overhead, dan yang terakhir peningkatan kesinambungan. Yang keenam, Sim and Tuttle. Metode pengukuran kinerja Sim and Tuttle adalah sebuah pendekatan klasik yang menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi memiliki keterkaitan yang rumit antara 7 kriteria kinerja. Kriteria
Kinerja tersebut antara lain aktivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kualitas kehidupan kerja, inovasi, dan profitabilitas atau budgetability. Dan yang terakhir, ketujuh, Theory of Constraints. TOC dikembangkan oleh Goldratt pada pertengahan tahun 1980-an sebagai suatu proses perbaikan yang berkelanjutan. TOC dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kendala sistem. Yang kedua, memutuskan bagaimana memanfaatkan sistem kendala. Dan yang ketiga, tidak memprioritaskan segala sesuatu yang lain di atas keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan sistem kendala. Yang kelima, ketika sebuah kendala rusak, kembali ke langkah awal. Dalam pengukuran, TOC digunakan untuk menilai kemampuan bisnis suatu organisasi. Pengukuran global metode TOC yaitu laba bersih, ROI, dan cash flow. Keuntungan dari metode ini yaitu metode ini mudah untuk diakses dan dipahami, namun metode TOC dinilai masih kurang lengkap untuk melakukan pengukuran kinerja. Beberapa metode yang telah dijabarkan di atas merupakan sebagian besar metode pengukuran kinerja yang telah berlaku dan diterapkan sebelumnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, metode pengukuran kinerja pun dapat terus bekerja. Pada dasarnya tidak ada metode pengukuran yang dapat dinilai sebagai metode yang paling tepat dan benar. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan memiliki fokus ruang, lingkup, dan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan dapat menggunakan metode pengukuran yang sesuai dengan perusahaan yang dimiliki atau dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aisyah, NIM 2018-215, akan menjelaskan mengenai analisis kasus atas pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard atau BSC. Nah, dalam metode BSC ini ada 4 perspektif yang digunakan, yaitu perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama itu ada perspektif keuangan, di mana Balanced Scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan return on investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam perusahaan yang mencari keuntungan atau profit. Tolak ukur keuangan ini memberikan bahasa umum untuk menganalisis perusahaan. Nah, orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan itu berhubungan dengan perusahaan itu seperti lembaga keuangan, pemegang saham. Mereka sangat mengandalkan tolak ukur kinerja keuangan ini dalam memutuskan hal yang berhubungan dengan dana. Yang kedua ada perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan ini berfokus terhadap bagaimana perusahaan itu dapat memuaskan pelanggannya. Perusahaan juga akan memberikan insentif kepada manajer atau karyawan yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, di mana terdapat hubungan antara perspektif pembelajaran dan perspektif bisnis internal ini. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Hubungan dengan pemasok adalah kritikal keberhasilan, khususnya dalam usaha eceran dan perakitan manufacturing. Perusahaan tergantung pemasok mengirimkan barang dan jasa tepat pada waktunya dengan harga yang rendah dan mutu yang tinggi. Perusahaan dapat berhenti berproduksi apabila terjadi problema dengan pemasok. Sementara pelanggan menilai barang dan jasa yang diterima yang dapat diandalkan tepat pada waktunya. Pemasok dapat memuaskan pelanggan apabila mereka memegang jumlah persediaan yang banyak untuk meyakinkan pelanggan bahwa barang-barang yang diminati tersedia di tangannya. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk tujuan insentif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini berfokus pada kemampuan manusia, di mana manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawannya. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan,
retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah yang penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan ketanggapan terhadap situasi. Nah, ada pun contoh kasus yang kami sajikan di sini adalah perusahaan merupakan anak perusahaan yang memiliki fungsi sebagai perusahaan unit percetakan dan salah satu perusahaan penerbitan koran. Produksi koran setiap harinya itu kurang lebih adalah 15.000 sampai dengan 20.000 eksemplar, di mana jumlah ini menurun dari satu dekade yang lalu sebesar lebih dari mencapai 30.000 eksemplar setiap harinya. Saat ini, 86% warga Indonesia yang membaca berita rutin dilakukan melalui internet. Nah, digitalisasi menjadi penyebab utama menurunnya olah koran saat ini. Beberapa penyebab menurunnya koran juga karena waktu siklus yang pendek, yaitu hanya 1 hari, dan koran memiliki kurang lebih dari 10 kompetitor koran dalam satu wilayah kota. Nah, faktor lingkungan dengan isu terkini untuk meminimalisasi penggunaan kertas juga semakin gencar. Biaya cetak yang semakin tinggi juga tidak sebanding dengan harga jual produk retur yang sangat rendah. Terjadi misprint dan keterlambatan proses cetak menjadi permasalahan yang lain, dan siklus manufaktur perusahaan. Beberapa penyebab menurunnya olah koran tersebut disebabkan oleh siklus dalam rantai sistem logistik, yaitu seperti siklus pemesanan konsumen, siklus tambahan perlengkapan, siklus manufaktur, dan siklus pengadaan bahan baku. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian atau pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai upaya pengukuran kinerja suatu perusahaan berdasarkan 4 perspektif, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam kategori baik ataupun tidaknya dengan menggunakan Balance Scorecard atau BSC tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Penilaian kinerja dengan Balanced Scorecard (BSC), perspektif keuangan. Perhitungan pada perspektif keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dilakukan menggunakan data laporan laba rugi perusahaan, neraca keuangan perusahaan, sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut. Rasio likuiditas. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio solvabilitas, total debt to asset, sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Total debt equity sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Perspektif pelanggan. Perhitungan dengan perspektif pelanggan dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap pelanggan. Kuesioner diberikan kepada 30 responden pelanggan koran secara acak. Variabel yang digunakan dalam kuesioner yaitu mengenai material produk, layanan agen, konten koran, layanan perusahaan, dan harga. Perspektif bisnis internal, pendekatan balance sheet. Scorecard melakukan perhitungan perspektif bisnis internal dilakukan dengan menggunakan ukuran MCE, Manufacturing Cycle Efficiency. MCE sama dengan waktu pengolahan dibagi waktu penyelesaian dikali 100%. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perhitungan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap karyawan. Kuesioner diberikan kepada 33 responden karyawan. Variabel yang digunakan dalam kuesioner yaitu mengenai motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan, kapabilitas sistem informasi, dan kapabilitas karyawan. Nama saya Novia Franciscawati, NIM 192. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan manajerial, sehingga kinerja manajerial merupakan salah satu dari faktor yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai keberhasilan. Pengukuran kinerja baik kuantitatif maupun kualitatif harus dapat menggambarkan tingkat pencapaian sarana dan tujuan organisasi. Suatu sistem pengukuran kinerja menyediakan suatu mekanisme untuk mengaitkan strategi dan tindakan.
Sistem tersebut beroperasi berdasarkan asumsi bahwa ukuran-ukuran keuangan saja tidak cukup untuk mengoperasikan suatu organisasi, dan bahwa perlu diberikan perhatian khusus pada pengembangan ukuran-ukuran dan keuangan yang canggih. Jadi saran menurut kelompok kami yaitu dalam era globalisasi saat ini, perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih.